Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi kali ini kita masih Allah berikan senantiasa nikmat ya. Masih Allah berikan sesahan napas. Satu di antara nikmat tersebut selain nikmat iman dan Islam, yaitu sesahan napas. Dengan kondisi yang saat ini tengah diramaikan oleh pandemik COVID-19. Dan mudah-mudahan walaupun kita berada di masa sulit seperti ini, tidak menyurutkan semangat kita untuk senantiasa berbuat untuk umat, untuk berbagi manfaat, agar kita bisa senantiasa Allah menjadikan kita semua adalah hamba-hambanya yang taat. Tentu tak lupa juga salawat bernada salam, mari kita sanjung sajikan ke pangkuan Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'innya, dan kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Meet and greet Ramadan. Ya, ini adalah suatu pembahasan yang menurut saya penting sekali kita coba kupas, kita coba akan sharingkan ya. Meet, ketemu, dan juga menyapa Ramadan. Namun jauh daripada itu, sering dikenal oleh kaum muslimin dengan istilah tarhib Ramadan. Tarhib yang secara maknanya itu adalah menyambut bulan Ramadan. Tentunya ada sesuatu yang harus kita siapkan sebelum nanti bulan Ramadan tiba, yang mana saat ini tinggal hanya menghitung hari ya. Tinggal menghitung hari lagi kita akan berjumpa, bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Tarhib Ramadan. Ya, ini juga yang perlu kita luruskan, jangan sampai kita secara makhraj hurufnya jangan sampai keliru ya. Jadi tarhib Ramadan ini memakai hak pedas bukan hak besar ya. Karena maknanya atau artinya itu tentu berbeda. Tarhib Ramadan, itu yang benar. Secara etimologis, kata tarhib itu berasal dari masdar rohiba, yarhabu rahbun, yang berarti luas, lapang, dan lebar. Selanjutnya menjadi fi'il kata kerja menjadi rohaba yurahibu tarhiban, yang mengandung arti menyambut, menerima dengan penuh kelapangan, kelebaran, dan keterbukaan hati. Itu secara etimologis. Kemudian secara terminologis atau istilah, kata tarhib Ramadan berarti menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan segala kesiapan materi maupun spiritual, jiwa dan raga, serta apapun yang ada dalam diri kita. Nah, berarti kita bisa tarik kesimpulan, tarhib Ramadan ini sejatinya adalah bagaimana sikap kita dalam menyambut bulan Ramadan ini dengan segala luapan hati yang senang, gembira, sehingga amalan-amalan yang akan kita jalankan di bulan Ramadan ini terasa ringan banget. Nah, seperti itu. Selain ibadah yang paling utama di bulan Ramadannya itu adalah ibadah saum, sebagaimana yang
jalankan, yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW di akhir Sya'ban, di hari-hari akhir bulan Sya'ban, Rasulullah pernah berkhutbah di hadapan kaum muslim sebelum Ramadan tiba. Nah, berhasil saya coba rangkum dari sumber Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya At-Targhib juz 2 halaman 217 sampai halaman 218 meriwayatkan suatu hadis dari sahabat Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di akhir sabannya berkhutbah. Ya ayuhan nas, kata Nabi. Kita langsung saja artinya ya. Wahai manusia, sungguh telah dekat kepadamu bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Ini kalau kita coba ringkas, terdapat 13 informasi, pesan penting dari Rasulullah SAW untuk bulan Ramadan. 13, langsung saja saya coba bahas satu persatu poin intinya. Pertama, tadi sudah disebutkan, bulan Ramadan adalah bulan agung, Syahrun Azim, yang penuh berkah, Syahrun Mubarak, yang mempunyai bobot lebih dibanding 11 bulan lainnya, dan disebut juga sebagai penghulu segala bulan. Dari 12 bulan itu, bulan yang paling istimewa yaitu bulan Ramadan. Disebut juga dengan Sayyidus Suhur. Kemudian poin keduanya, terdapat satu malam yang paling bernilai bagi umat muslim, yaitu Lailatul Qadar, atau malam kemuliaan yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan saum sebulan penuh. Seperti ayat pembuka tadi yang saya sampaikan, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah bertujuan menginginkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa meningkatkan keimanannya agar meraih predikat takwa. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan ibadah sunnah di malam hari berupa salat qiyamul lail yang kemudian kita kenal dengan salat tarawih. Bersumber dari sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mempardukan saum di bulan Ramadan kepada kalian, dan aku syariatkan kepada kalian agar mendirikannya dengan salat tarawih. Maka barang siapa yang berpuasa dan mendirikannya karena iman dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia keluar dari dosa-dosanya seperti pada hari ia dikeluarkan dari perut ibunya. Artinya kalau kita berhasil menjalankan Ramadan, kemudian Allah berikan gelar kehormatan kepada kita, yaitu derajat takwa, maka Allah akan menjadikan kita itu seperti bayi yang baru lahir, yang tanpa ada dosa. Itu bersumber dari hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Kemudian poin kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai aktivitas positif seorang muslim di bulan Ramadan dengan menawarkan pahala yang luar biasa. Jadi Allah pun juga di bulan Ramadan ngasih promo, ngasih, kalau kita kenal dalam istilah di mall itu up to sell, big sell ya. Di bulan Ramadan dalam angle Allah ngasih promo di mana amalan-amalan yang kita lakukan, misalkan amalan sunnah, tapi Allah ganjarnya dengan pahala seperti pahala kita melakukan ibadah wajib. Apalagi kalau kita menjalankan ketaatan yang sifatnya wajib, yang hukumnya wajib. Wah, luar biasa. Di dalam keterangan tersebut Allah akan ganjarnya sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Poin ke-6, Ramadan dikatakan juga bulan kesabaran, Syahrul Sabri. Dalam suatu hadis, kata Nabi, Ramadan itu menggambarkan sebagai separuh kesabaran, nisfu sabri, dan ganjarannya adalah surga. Poin ke-7, Ramadan adalah bulan di mana bulan ini dijadikan sebagai bulan kita harus memberikan pertolongan. Pertolongan kepada sesama tentunya ya, sesama orang-orang beriman. Syahrul Wasah. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur nyenyak
dan kenyang di malam hari sementara tetangganya kelaparan padahal ia mengetahui. Kedelapan, Ramadan adalah bulan di mana Allah menambahkan rezekinya kepada seorang mukmin. 9, memberikan makan untuk berbuka merupakan tindakan yang sangat bernilai dan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernilai luar biasa dalam pandangan Allah. Dengan 3 penghargaan yang akan Allah berikan kepada orang dermawan yang memberikan makan, minum kepada orang yang hendak berbuka puasa, Allah akan berikan ampunan bagi dosa-dosanya. Kemudian Allah akan bebaskan dari ancaman api neraka. Ketiga, diberi pahala setara dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang bersangkutan. Luar biasa sekali. 10, Ramadan adalah bulan yang hari-hari pertamanya adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. 11, meringankan beban orang yang dikuasainya seperti budak atau hamba sahaya, atau kalau kondisi kita saat ini seperti layaknya seorang pegawai atau karyawan. 12, 4 perkara yang dipesankan Rasulullah SAW di dalam khutbahnya di akhir Sya'ban yang harus diperbanyak oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, di mana 2 perkara dari 4 itu bersifat sangat menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum muslimin meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita harus senantiasa menzikirkan, mendawamkan la ilaha illallah. Keduanya, dan mereka memohon ampunan kepadanya. Artinya sering-sering kita bertobat. Di tengah pandemik COVID-19, banyak sekali pintu-pintu masjid yang sudah tertutup. Akan tetapi pintu tobat di bulan Ramadan khususnya, yang sesaat lagi, beberapa hari lagi kita akan segera menyambutnya, insya Allah. Allah buka selebar-lebarnya pintu tobat bagi siapa saja yang mau bertobat. Allah ngefans banget sama orang-orang yang bertobat. Allah bangga banget dan Allah akan share kepada para malaikat penduduk langit, inilah hambaku yang bertobat kepadaku. 2 perkara lainnya, sisanya sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin, yaitu mereka memohon surganya. Kita berharap, hope bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Arabnya roza. Kita mengharapkan surga dari Allah dan berlindung dari api neraka. Maka dari 4 perkara itu dianjurkan memperbanyak membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Saya ulang, dianjurkan kaum muslimin di bulan Ramadan itu memperbanyak kalimat zikir asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Kemudian poin terakhirnya, yang memberi minum kepada orang yang berpuasa mendapatkan penghargaan yang tak terbayangkan olehnya, yakni mendapatkan minuman dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dengan minuman dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia tidak merasa lagi kehausan sesudah meminum dari telaga tersebut hingga perjalanan menuju pintu surga. Masya Allah, 13 informasi dan pesan penting dari isi khutbah Rasulullah di akhir Sya'ban. Dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar senantiasa kita disampaikan usia kita kepada bulan Ramadan. Dan doa yang populer juga di kalangan ulama, bahkan 6 bulan, 3 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah merasakan atmosfer bulan Ramadan. Mereka sangat merindukan sekali. Dan doanya itu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Artinya kita siapkan mental, jiwa. Kita lapangkan dada, kita buka hati kita untuk menyambut bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan hendak mengunjungi, datang kepada kita, kita sudah mempersiapkan diri untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang amazing,
yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling utama di bulan Ramadan sebagaimana yang tadi sudah difirmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yaitu ibadah saum. Kita coba sedikit tinjau dari ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Secara ilmu nahwus sharaf ini merupakan kalimat atau kata harfu nida. Harfu nida di mana Allah di situ menyeru, bertindak sebagai al-munada, menyeru siapa? Ladzina amanu, menyeru orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman? Kita. Kalau kita merasa menjadi orang yang beriman, berarti Allah sedang memanggil kita. Ketika kita merasa dipanggil, maka apa yang harus kita siapkan? Apakah kita hanya menoleh dan mengabaikan perintah tersebut? Atau kita menoleh, mempersiapkan badan, raga untuk merespon panggilan tersebut. Nah ini adalah seruan, hitobnya, sasarannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Dan kalau kita merasa orang beriman, maka kata Allah, kutiba alaikum musyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu, oleh Rasulullah, para sahabat dan penerus-penerusnya sampai kita. Dan outputnya, goals dari kita menjalankan saum Ramadan ini adalah la'alakum tattaqun. Ini tujuan Allah memberikan program Ramadan, menjalankan saum sebulan penuh di bulan Ramadan, bertujuan untuk memberikan derajat takwa kepada kita semua. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah kita bisa dimudahkan untuk mencapai derajat takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita berbicara mengenai bagaimana saum yang dicontohkan sesuai ajaran dan tuntunan Rasulullah SAW, yang dicontohkan juga oleh para sahabat secara ilmu. Mari kita coba sharingkan, dan kita sekarang menginjak kepada pembahasan kaifiyat saum, tata cara saum, seperti yang sudah saya persiapkan. Teman-teman boleh disimak baik-baik ya. Kita akan berbicara mengenai kaifiyat saum. Ya, ini dia yang saya lingkari. Tapi mana lingkarannya? Oke, kaifiyat saum. Di dalam kaifiyat saum itu terbagi menjadi 2 bagian. Masuk kepada bagian syarat. Ini dia. Syarat menjalankan saum. Kemudian ada juga rukun. Oke. Kita masuk dulu ke pembahasan poin syarat. Nah, syarat menjalankan ibadah saum, syarat sahnya adalah wajib secara hukumnya. Yang wajib ini orang yang dikatakan wajib menjalankan saum yaitu muslim, itu orang muslim. Kemudian ini balig, orang-orang yang sudah balig. Kemudian ini berakal, akilun, orang yang berakal. Kemudian qadir, qadir adalah orang yang kuat, nah, orang yang mampu, orang yang sehat. Nah, terbagi menjadi 3 bagian orang yang qadir teh. Apa? Yang pertama adalah sehat. Ini dia, sehat. Kemudian mukimun atau mukim. Ya, mukim adalah orang yang berdiam diri atau tidak bepergian atau tidak sedang safar ya. Nah, yang ketiganya adalah kuat. Kuat secara jasmani tentunya.
kuat secara rohani juga ya. Ini orang yang diwajibkan untuk menjalankan saum Ramadan. Ya, untuk menjalankan saum Ramadan. Nah, dari wajib kita turun lagi ke sini. Nah, menjadikan syahnya puasa yaitu dia harus toharoh. Toharoh itu bersuci ya. Toharoh. Bersuci dari apa? Minah haid. Ya. Bersuci dari haid bagi wanita ini ya. Kemudian yang keduanya bersuci toharotun minan nifas. Wanita atau ibu yang baru melahirkan, beres masa nifasnya itu diwajibkan untuk menjalankan saum. Ya, ini baru yang kita bahas dari syarat ya, di mana syarat terbagi dua, yaitu wajib dan as-sihatu. As-sihatu toharotun minna haid minan nifas. Nah, dari as-sihatu juga ini terbagi dua. Ya, ini dia. Duhuli Ramadhani. Artinya wajib menjalankan saum apabila waktunya sudah memasuki bulan Ramadan. Yang mana kalau di Indonesia ini atau di semuanya juga sih ya, bukan di Indonesia aja, ditinjau dari hilalnya yang sudah terlihat. Nah, ini biasanya oleh orang-orang yang berilmu, memahami tentang alam, bisa memantau langsung hilal terbuka, sudah terlihat, sudah sudah bisa ditetapkan 1 Ramadan. Nah, itu berarti sudah memasuki bulan Ramadan dan kita sudah menginjak hari pertama di mana kita diwajibkan untuk langsung menjalankan ibadah saum. Kemudian kita masuk kepada pembahasan rukun. Nah, rukun, arkanun, rukun. Di sini kita bisa lihat yaitu niat, an-niat berawal dari niat. Segala sesuatu hendak kita melakukan pekerjaan apapun berawal dari niat. Nah, kemudian di sini ada al-imsaku anil muftirat. Al-imsaku anil muftirat itu artinya menahan dari hal-hal yang membatalkan. Menahan dari hal-hal yang membatalkan. Apa saja Kang yang bisa membatalkan saum teh? Nah, ini dia. Di sini terbagi menjadi 3. Al-aklu yaitu makan. Kemudian as-sarobu, ini dia yang keduanya. As-sarobu artinya minum. Yang ketiga, al-jima'u artinya berjima di siang hari. Lah, jomblo bisa apa? Ini artinya untuk orang yang sudah mempunyai pasangan, yang sudah menjadi pasangan suami istri, tidak dibolehkan untuk berhubungan, untuk berjima pada siang hari ya. Nah, ini dirangkum, diringkas menjadi minat tulu'il fajri illa ghurubis syamsi. Nah, min tulu'il fajri illa ghurubis syamsi. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita memasuki dulu tadi dari kaifiat saum, kemudian sekarang kita beralih derajat saum. Darajatus saum. Nah, ini dia tadi, ini pembahasan secara tafsirnya ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dan kita akan coba membahas ini. Darajatul saum. Nah, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, derajat-derajatnya orang saum itu
terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah derajatnya saumnya yang awam, kemudian khusus bil khusus, ada juga saum yang tingkatannya luar biasa, yaitu derajat puncak, derajat yang luar biasa menjalankan ibadah saumnya. Kalau bahasa kita mah ada saum yang masih newbie, ada kelas newbie berarti masih awam, kemudian ada juga yang pertengahan itu yang medium, dan yang ketiganya itu derajat yang puncak saumnya itu expert, nah yang pro lah, yang udah pro gitu ya. Tapi di dalam pembahasan ini yang coba saya tampilkan di sini ada mubtadi, ini derajat saum yang tadi awam. Kemudian di sini ada mutawasit, yang ketiganya di sini ada muntahi. Nah, ini yang kelas pro. Oke. Imsak, menahan. Nah, ada kata muftirat, ada muhlikat. Kita bahas dulu yang imsak muftirat, menahan dari segala sesuatu, muftirat dari segala sesuatu yang membatalkan, ya. Al imsaku anil muftirat. Imsak itu menahan, muftirat itu yang membatalkan. Orang saum yang berada di kelas mubtadi, kelas newbie, kelas awam, kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia hanya menjalankan saumnya itu menahan lapar, dahaga, dan berjima saja. Ya, muftiratnya itu, yang membatalkannya itu adalah dia nyalanin saum, tapi dia hanya sebatas nahan lapar, haus, dan berjima aja gitu. Mungkin pada siang harinya dia tidak terenyuh atau terketuk hatinya untuk melakukan amal sholih atau apapun itu, sehingga banyak kaum muslimin yang sudah memahami hadis populer, banyak di antara umatku yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dan mudah-mudahan itu bukan kita ya. Jadi ana dan antum, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas saum kita agar tidak digolongkan ke dalam hadis yang Rasulullah sampaikan tadi ya. Banyak di antara umatku yang menjalankan saum tapi yang dia dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Ini kalau di dalam bahasan kali ini disebutnya dengan kelas mubtadi, yang mana al-imsaku mubtirat, dia hanya menahan lapar, dahaga, dan berjima saja. Kemudian mutawasit. Nah, kalau yang medium, yang pertengahan, kelas pertengahan ini, selain dia menahan lapar, dahaga, dan berjima, nah ada yang namanya muhlikat. Di mana muhlikat ini kalau kita ambil esensinya, dia menjaga juga pandangan. Nah, ini checklist ya. Dia menjaga pandangan, menjaga lisan, berkata yang tidak bermanfaat ya. Dia tidak melakukan suatu perkataan yang unfaedah ya, bikin caption yang bisa bikin memicu perselisihan, yang hoax. Atau selain itu pandangannya dia terpelihara, terjaga, tidak memandang sesuatu yang belum halal bagi dirinya. Kemudian pendengarannya dia pergunakan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, tangannya, kakinya, apapun yang bersifat panca indera, dia senantiasa menjaganya. Nah, jadi kelas pertengahan ini mutawasit, selain menahan yang dapat membatalkannya makan, minum, dan jima, dia juga menjaga panca inderanya. Begitulah sederhananya. Nah, kemudian dia juga senantiasa menyuburkan amal solih di bulan Ramadan. Amal solih, jud, menyuburkan amal solih. Dia orang-orang yang
saumnya itu ada di kelas mutawasit, selain dia menahan dari apa yang dapat membatalkannya, makan, minum, berjima, kemudian menjaga panca inderanya, tapi dia senantiasa meningkatkan amal solih, tadabbur Quran, kemudian banyak qiyamul lail, rawatib, duha, itikaf ke masjid, 10 malam terakhir dia nggak ketinggalan, eksis terus di masjid untuk berburu Lailatul Qadar. Ketika hendak mau azan maghrib, dia berbagi kesana kemari, membagikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang mau berbuka puasa. Kemudian amalan lainnya apa? Yang diwajibkan adalah zakat, dan seterusnya. Dia senantiasa menjaga ibadah saumnya itu dengan menyuburkan amal-amalan solih. Perlu diketahui ada beberapa dosa-dosa yang biasanya dilakukan seusia kita, kalangan anak muda di bulan Ramadan, yang tak lepas dari habits yang kurang baik, habits yang negatif, dan dosa-dosanya itu diantaranya adalah habis sahur biasanya sering kali bablas tidur, tidak mendirikan sholat subuh. Dan ini disebabkan biasanya karena makan sahur terlalu kenyang, sehingga membuat mata sampai langsung ngantuk gitu. Ingat, meninggalkan sholat itu merupakan suatu perbuatan dosa besar. Lebih mementingkan buka puasa daripada sholat maghrib. Nah, ini biasanya kalau bukber nih, reunian teman SMP di bukber, teman SMA bukber, BEM bukber. Itu bulan Ramadan isinya bukber aja semua, dan tidak sedikit di antara mereka pun, dan emang saya pernah ngalamin sih dulu. Pernah ngalamin kalau yang namanya udah sering ngumpul, udah happy, fun, kumpul bareng teman itu kadang-kadang memang jadi lalai untuk mendirikan sholat maghrib. Dan itu gak cukup 5 menit, 10 menit. Biasanya meet up bareng temen, yang namanya reunian itu butuh waktu yang berlama-lama, ngobrol sana kesini, hahihi, ketawa ketiwi, gak jelas. Jangan sampai kita ulangi lagi perbuatan yang kurang baik seperti itu. Dan masih juga banyak yang menjalankan saum tetapi siang hari dia tidak sholat, tidur, main game, dengerin musik yang bisa melalaikan, bahkan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita warning, jangan sampai kita sampai berbuat demikian lagi, Kemudian ini mau cewek mau cowok, kadang-kadang suka ada juga sih yang ngegibahin, yang membicarakan keburukan orang, Gibah itu dan gibah itu termasuk dosa besar loh guys. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebut di dalam hadisnya, gibah adalah membicarakan kejelekan orang lain saat ia tidak ada, ngomongin keburukan-keburukan di belakang kita, Dan ada lagi dosa-dosa lainnya, yaitu dosa yang gak nurut sama orang tua. Contoh misalkan malas disuruh ke warung, atau sibuk main handphone, main PUBG, mabar, dan lain-lainnya. Ngabisin waktu untuk mancing, ngegame sampai tidak mengerjakan sholat. Nah, ini dia, Atau mengganggu orang lain saat sholat berjamaah, seperti sholat tarawih malah main-main sarung, main petasan, dan lain-lain. Ini yang harus kita ubah, habits bulan Ramadan yang sering terjadi di usia kita, Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi Ramadan tahun ini, dan mari kita jadikan sebuah renungan sehingga akan muncul di dalam hati pertanyaan, bagaimana jika ini Ramadan terakhir untukku? Maka ketika kita sudah mentafakuri, bermuhasabah, kalau seandainya tahun depan kita tidak diberikan kembali jatah kuota usia untuk menikmati indahnya bulan Ramadan, maka ini merupakan kesempatan
Ini merupakan prime time kita untuk memaksimalkan Ramadan tahun ini bisa lebih baik lagi. Insya Allah kita senantiasa digolongkan kalau kita nggak bisa kesampaian tingkatan saum muntahi yang tadi dia selain amal solih, dia juga senantiasa berkiprah di dalam perjuangan, menyuburkan amal jihadnya ya. Dan banyak sekali orang-orang yang benar bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan, dia menjadikan Ramadan ini bukan menjadikan dia itu jadi di rumah aja, bukan sama dengan berarti harus selalu sleep ya, harus selalu tidur, enggak. Tapi apa yang bisa dia lakukan untuk umat, apa yang menjadikan hari demi hari di bulan Ramadannya itu produktif, bisa melahirkan sesuatu yang manfaat untuk dirinya dan sesama, bisa mendongkrak pahala yang istimewa di bulan Ramadan, sebagaimana momentum keemasan zaman Rasulullah Muhammad SAW. Bulan Ramadan itu yang pertama turunnya Al-Quran sebagai momentum kebangkitan. Kemudian momentum perjuangannya itu ketika Perang Badar. Perang Badar di bulan apa? Bulan Ramadan ya. Dan mencapai puncak kemenangan yang kita sebut Fathu Makkah. Fathu Makkah pun juga di bulan Ramadan. Meraih kemenangan di bulan Ramadan. Ini artinya kita anggap bulan Ramadan itu jangan jadi kita sampai mager-mageran, malas tidur, atau karena ada hashtag di rumah aja jadi udahlah gua nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah keluar deh gitu. Banyak sebenarnya kalau kita coba terus gali, banyak hal-hal kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita produktif, paling tidak paling banter. Mudah-mudahan saya dan juga antum itu berada di derajat saum yang kedua tadi ya, mutawasid. Insyaallah kita bersama-sama, ana dan antum, kita sama-sama menyuburkan amal soleh, kita sama-sama berkontribusi di dalam Islam, kita menjadi bagian yang mengambil peran dalam perubahan. Apalagi kaum muslim saat ini yang tengah dilanda oleh bencana wabah pandemik COVID-19. Mudah-mudahan dengan kita terus senantiasa eksis dalam pusaran perjuangan, yang terus berada di dalam lingkaran orang-orang yang beriman, kita bisa sama-sama bahu-membahu untuk terus mensiarkan Islam agar menjadikan kita orang yang patut Allah lebih cinta dan Allah jadikan kita sebagai penghuni surga. Amin ya mujibas sairi. Nah, dari kesimpulan apa yang sudah disampaikan, tarhib Ramadan adalah menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan segala kesiapan, keluasan, kelapangan hati, keterbukaan dan kelebaran yang dimiliki, baik materi maupun spiritual, jiwa dan raga, serta segala apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian puasa Ramadan merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk meraih derajat takwa, yang mana keutamaan dan keistimewaannya tadi telah disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbahnya di akhir bulan Sya'ban. Sehingga akan kita sikapi bulan Ramadan ini dengan penuh gembira dan kelapangan hati untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjalankan saum dengan kaifiat dan fikih saum. Fikihnya mohon maaf tidak bisa disampaikan karena ini berhubung waktu ya. Kaifiat dan fikih saum sesuai tuntunan Al-Qur'an dan as-sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Kemudian memperbanyak doa selama Ramadan, karena doa di bulan Ramadan adalah salah satu doa yang mustajab. Doa yang akan Allah ijabah ya di bulan Ramadan. Banyak-banyak berdoa. Apalagi kalau kita lihat dari Quran surat Al-Baqarah itu kan yang menjelaskan tentang Ramadan itu sebenarnya ayat 183 sampai 187 tuh ya. 184-nya dijelaskan
mengenai waktu dan juga waktu dan juga bilangannya ya, 185-nya, dan di tengah ayat itu 186. Kata Allah, kalau orang beriman menanyakanku, meminta kepadaku, ketahuilah bahwa aku itu dekat. Nah, terusan kalimatnya, falyastajibuli wal yu'minu bi la'alahum yarsyudun. Penuhilah panggilanku, berarti menuntut kita untuk datang menghadap kepada Allah dengan berdoa, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Dengan sungguh-sungguh kita menghadap kepada Allah, la'alahum yarsyudun, agar kita mendapatkan petunjuk, agar kita mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa kita. Maksudnya seperti itu. Di bulan Ramadan loh teman-teman ya. Kemudian berlomba-lomba menyuburkan amal solih ya. Tadi rawatib, tadabbur Quran. Ada yang mempunyai target, saya pokoknya Ramadan ini harus khatam 3 kali. Ya, kita sama-sama. Di sini pun saya masih belajar. Saya masih ingin masih terus memperbaiki Ramadan saya di tahun-tahun sebelumnya. Ya, mudah-mudahan saya dan kalian semua bisa sama-sama untuk kemudian kita berfastabiqul khairat, meraih derajat takwa di bulan Ramadan. Dan 10 malam terakhir ya, berburu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan wabah corona ini bisa terhenti ya sebelum Ramadan sih. Mudah-mudahan kita berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mudah bagi Allah untuk memberhentikan, untuk menyudahi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi pengingat untuk kita. Allah hadirkan COVID-19 apakah membuat kita semakin dekat kepada Allah atau malah sebaliknya. Nah, poin berikutnya dalam kesimpulan yaitu meningkatkan kualitas saum agar tidak dinilai oleh Allah hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nauzubillah. Kemudian kata terakhirnya, jika sebagian orang-orang mengibaratkan Ramadan itu seperti olimpiadenya orang takwa ya, dimana kalau kita menganalogikan Ramadan itu seperti olimpiade, banyak para atlet yang berharap ingin meraih kemenangan, ingin mendapatkan medali emas. Jauh-jauh hari dia sudah stressing, sudah warming up, menyiapkan pertandingan yang akan dia lakukan agar dia keluar sebagai pemenang dan meraih medali emas. Gitu juga Ramadan adalah olimpiadenya orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman, yang dia banyak melakukan sesuatu apapun yang menjadi asbab turunnya ridho Allah kepada dirinya. Maka mari kita sama-sama mengumpulkan pundi-pundi amal salih untuk meraih medali takwa, sehingga nanti kita akan kalau dalam istilah bahasa kita itu, kita akan keluar menjadi alumnus Ramadan 1441 Hijriah yang meraih derajat takwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi hamba yang semakin Allah cinta setelah Ramadan pun juga kita tetap survive, bahkan meningkat ya, bukan hanya bertahan, bukan hanya istiqomah, tapi meningkat. Jangan sampai kendor. Jangan sampai iman kita kendor. Dan mari kita sama-sama berharap kepada Allah, ya Allah berikanlah kemudahan untuk kami menjalankan ibadah shaum Ramadan. Berikanlah kami kemudahan di tengah wabah seperti ini, di mana ini merupakan suatu bentuk peringatan atau ujian darimu ya Allah. Tapi kami yang tidak mampu berbuat banyak, kami hanya bisa menengadahkan tangan, mengharap dan berdoa kepadamu. Selanjutnya kami tawakal kepadamu ya Rabb. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah untuk kami, menjadi pengingat untuk kami, dan senantiasa Allah berikan suatu karunia-Nya, yaitu menghentikan virus atau wabah corona ini, sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Banyak orang-orang yang mulai memeluk Islam.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian itu saja yang mungkin baru bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan atau ada yang keliru, boleh bisa dikoreksi, bisa dikomen ya di komentar ini. Insyaallah mudah-mudahan itu menjadi sebuah masukan untuk saya, menjadi sebuah teguran untuk saya. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada yang keliru atau salah dalam menyampaikan, karena saya juga masih terus senantiasa memperdalam belajar di bawah bimbingan guru saya ya. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kebodohan berasal dari saya pribadi. Billahi taufiq haq. Selamat menunaikan ibadah Saum Ramadan 1441 Hijriah. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.